Kita udah ngomongin present tense, kita juga udah ngomongin past tense. Sekarang saatnya kita ngomongin future tense. Dan lebih tepatnya kita akan ngomongin future simple dulu. Formulanya gimana sih? Gampang aja, siapapun subjeknya, kalau future simple, yang ini tinggal pakai will plus verb one. Kalau dibikin negatif, ya tinggal will plus not plus verb one. Kalau pertanyaan, interrogative, kalau question, ya tinggal dipindah will-nya ke sebelum subjek. Misalnya, I will go, positive. I will not go, atau won't go. Itu negatif. Kalau question-nya, will you go? Sesimpel itu kelas. Nah, pertanyaannya, kapan sih kita bisa pakai future simple? Ada beberapa aplikasi. Cuman kita akan bahas dari yang paling populer dulu. Yang pertama, kalau kita ngomongin spontaneous reaction. Misalnya gini, ada orang ngetuk pintu. Terus kita paling dekat ya ke pintu itu. Berarti kita bisa ngomong I will open the door. Ini bukan sesuatu yang udah direncanakan dari jauh. Tapi tindakan spontan berdasarkan situasi yang ada. Karena misalnya kita merasa kita paling dekat, kita secara spontan, secara dadakan menawarkan diri untuk buka pintunya. Itu aplikasi yang pertama. Yang kedua, kalau kita ngomongin opinion, namanya juga opini. Kalau kita ngomongin opini, belum tentu benar. I think you'll get 100. Kita ngomongin, oh nilai tesnya, kayaknya kamu bakalan dapat 100. Nah, itu cuma pendapat saya. Not a certainty, bukan sesuatu yang pasti. Tapi ini adalah pendapat kita tentang sesuatu di masa depan. Next, kalau kita ngomongin prediction. Sedikit mirip juga dengan yang sebelumnya. Dan di sini kita ngomongin prediction-nya itu lebih tepatnya yang weak prediction. Kenapa yang lemah? Karena nanti kita akan bahas juga ada yang namanya be going to. Dan itu walaupun mirip dengan yang ini, itu lebih jelas. Maksudnya gini, kalau kita ngomongin cuaca, ya, kita ngomong it will rain tonight versus nanti kita akan ngomongin it is going to rain. Dua-duanya benar. Cuman yang satu, kalau misalnya kita ngomong it is going to rain tonight, kita memprediksi itu misalnya karena langitnya udah gelap, udah mendung. Makanya kita ngomong it is going to rain tonight. Tapi kalau yang ini, it will rain tonight, terlepas dari ada bukti atau enggak ini bakalan hujan, bisa aja kita ngomong itu. Makanya dibilang weak prediction. Kemungkinan nggak terjadi, tapi bisa juga terjadi. Makanya kadang-kadang kita ada hal yang kayak gini kan, it will probably, kayak gitu. Ada hal yang membuat, ada adverb yang membuat hal ini mungkin aja terjadi, memperkuat meaning itu. Dan yang terakhir kalau kita ngomongin promise, kita ngomongin request, kita ngomongin offer. Dan di sini mirip-mirip juga yang sebelumnya. Kita akan ngomongin misalnya I promise I won't tell the story. Will you lend me some money? And then offer, for example, I will help you. Kinda related to spontaneous as well. Bisa juga. Dan hal-hal itu kita pakai will juga kelas. Did you find that one informative? Jangan lupa tonton video-video kita yang lainnya. Dan jangan lupa belajar online di mentorku.com. I'll see you again in the next episode and bye-bye.